Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Salam yang saya ucapkan hendaknya menjadi suatu gaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang senantiasa mengalami terobosan dalam setiap sisi hidup kita. Untuk setiap para pendengar renungan melekat dalam Tuhan mengalami hal ini, kita perlu tertanam dalam kebenaran firman-Nya. Dengan kita menerapkan hal ini, percayalah apapun yang kita hadapi itu akan menjadi indah dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu yang Kau berikan pada hari ini dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan kami gunakan sebaik-baiknya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar apa yang disampaikan sungguh mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang rencana Tuhan. Tuhan pimpin kami, dan biarlah kami tetap mempercayai apapun yang terjadi ketika Engkau membentuk kami. Ajar kami mempercayai bahwa Engkau akan menjadikan kami indah. Tuhan, ajar kami untuk berserah, karena kami tidak mengerti tentang apa yang sedang Engkau kerjakan terhadap kami. Tapi sekali lagi kami percaya bahwa Engkau sedang menenun dan menjadikan kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi indah dalam Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman-Nya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekasih Kristus, untuk meraih kesuksesan banyak orang mengatakan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sekalipun kita sudah didoakan atau dinubuatkan hamba Tuhan tentang kesuksesan, tetapi hal itu pun tidak serta-merta langsung tergenapi dalam hidup. Bila kita melihat apa yang disampaikan dalam Alkitab, kita dapat melihat peristiwa yang dialami oleh Daud, di mana pada waktu usia muda, ia telah dipilih dan diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja pengganti Saul. Tetapi Daud masih harus terus menunggu sampai waktu yang cukup lama untuk ditabiskan menjadi raja. Kita dalam menanti janji Tuhan terkadang cenderung tidak sabar. Mari kita belajar dari apa yang dialami Daud. Dan Daud tetap menantinya dengan sabar, karena Daud memahami bahwa semuanya menjadi indah dalam Tuhan. Kekasih Kristus, bila kita berbicara indah dalam Tuhan, sungguhkah kita merasakannya? Benarkah kita menganggap Tuhan berlaku adil bagi kita? Bila kita menjawab ya, puji Tuhan. Tetapi di luaran sana ada banyak orang yang mengatakan belum, kurang, bahkan tidak. Hal ini diucapkan karena merasa kecewa dan menganggap Tuhan ingkar janji, pilih kasih, dan tidak adil. Menganggap apa yang dijanjikan dalam Alkitab hanya berlaku bagi orang tertentu. Benarkah demikian? Perasaan seperti itu bisa muncul apabila kita memandang firman Tuhan hanya secara sepihak dari kacamata manusia semata. Ketidaksabaran dan pengertian yang sangat dangkal akan janji Tuhan dapat membuat kita dengan cepat merasa dikecewakan. Bila kita memiliki pikiran seperti ini, ingat apa yang disampaikan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini sebuah pesan dari Tuhan agar kita tetap sabar dan tidak mencoba merasionalisasikan rencana Tuhan hanya secara sepihak lewat kacamata kita. Tidak tepat apabila kita memerintah Tuhan untuk memberikan segala yang kita inginkan, yang menurut kita terbaik bagi kita. Padahal Tuhan jelas Maha Tahu dan Dia berjanji untuk memberikan segala yang terbaik kepada kita anak-anak-Nya. Artinya Tuhan pasti jauh lebih tahu mana yang terbaik buat kita masing-masing. Apa yang menurut kita terbaik belum tentu terbaik, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang kita alami dan yang masih terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak keluar dari iman dan kebenaran Tuhan, itu merupakan hal yang pasti, yaitu selalu menjadi indah dalam Tuhan. Kekasih Kristus, masih ingatkah firman Tuhan yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia?
Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini jangan sampai membuat kita menjadi kecewa. Sekalipun rancangan kita tidak terwujud, tetaplah bersyukur sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya, setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Jadi, jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah atau menjadi pesimis. Di dalam kondisi apapun kita harus tetap kuat sebab rencana Tuhan akan selalu menjadikan hidup kita indah. Ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan sudah diingatkan dalam Yesaya 55 ayat 9, yaitu tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang. Marilah kita tetap berfokus pada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semua indah pada waktunya. Jangan pernah takut untuk masuk dalam rencana Tuhan karena rancangannya itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Percayalah, saat kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, kuasanya tidak akan pernah berubah dan apapun yang terjadi selalu menjadi indah dalam Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini sungguh kami naikkan syukur kepadamu. Firman-Mu sangat memberkati kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau membawa kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena apapun dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan menjadikan kami indah dan Tuhan selalu membawa kami dari kemenangan yang satu menuju kepada kemenangan yang lain. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan. Terima kasih pimpin kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami dibawa semakin hari menjadi semakin yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang terus menyukakan Engkau, menjadi orang-orang kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, bawa kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa